Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan kasih karunia, waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari yang cerah ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana, untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kegiatan kami hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan petunjuk tuntunan dari Roh Kudus-Mu untuk bisa kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 30 September 2022, yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 50. Ai marsudut doa sini rohana mida akan nama kabiari ibana. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Adapun topik pada ayat ini hari ini yang mengatakan rahmat Tuhan yang turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini adalah bagian dari pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidupnya. Sebab Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat yang kudus, yang adalah anak Allah. Karena itulah Maria sangat bersuka cita. Dalam pujiannya ini, Maria juga menyatakan sebuah pengakuan dan pengharapan bahwa rahmat Allah akan melimpahi setiap orang percaya dari generasi lintas ke generasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan itu yang dicari dan dinantikan semua orang. Bahkan semua agama yang ada juga mengajarkan kerinduan semua umat akan curahan rahmat Allah.
Demikian juga kekristenan, bahwa curahan rahmat Allah akan hadir dalam hidup orang percaya yang takut akan Allah. Bagaimanakah agar rahmat Allah itu turun dan hadir dalam kehidupan orang percaya? Dan bagaimana pula agar rahmat itu terus-menerus hadir dan dinikmati setiap orang, bahkan lintas generasi? Jawabnya adalah takutlah akan Tuhan. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah dengan melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Demikian hidup orang percaya wajib mengikuti jejak keteladanan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mentaati Allah Bapa. Pemazmur juga memberi kesaksian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 145 ayat 19. Maukah kita mendapat rahmat anugerah Tuhan Allah itu? Kalau iya, hiduplah dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Ikutilah teladan Kristus, maka rahmat itu tidak hanya kita menikmati, tetapi juga keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang setiap saat akan memberkati, memberikan rahmat-Mu kepada orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang taat akan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, Engkau menolong kami, menguatkan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami mendapat rahmat anugerah Tuhan dan berkat-berkat penyertaan Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Horas.